Oke Tribuners, di Kabupaten Kepayang, Provinsi Bengkulu, tepatnya di Desa Air Sempiang, Kecamatan Kabawetan, terselip sebuah wisata yang menghadirkan pesona alam yang indah dan asri, yakni wisata alam air terjun Pipa Belanda. Untuk lebih jelasnya Tribuners, mari kita saksikan video berikut. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Bayu Suhenda. Saya merupakan Ketua Pokdarwis Pesona Air Sempiang Sejahtera di Desa Wisata Air Sempiang. Nah, jadi kalau untuk pengelolaan air terjun Pipa Belanda itu sebenarnya kami rintis dari tahun 2021 untuk lomba desa wisata di tingkat Provinsi Bengkulu. Namun karena ada dinamika pariwisata dan jadi kami sampai sekarang pengelolaan air terjun Pipa Belanda itu masih berjalan dengan dinamika yang naik turun, dan akhir-akhir ini air terjun Pipa Belanda lagi rame, lagi viral karena di sosial media lagi banyak di repost dengan teman-teman pengunjung. Nah, kalau untuk Pokdarwis sendiri kami berjumlah 14 orang aktif, di SK-kan oleh Bapak Kepala Desa, dan Desa Air Sempiang juga sudah menjadi desa wisata yang di SK-kan oleh Bapak Bupati Kabupaten Kepayang. Untuk di wisata ini sendiri itu sarana dan prasarana yang telah kita kelola seperti apa, Pak? Kalau untuk sarana prasarananya kami masih menjaga kealamian Pipa Belanda. Jadi untuk saat sekarang masih belum banyak sarana prasarana sih yang ini diaktifkan di air terjun Pipa Belanda, karena kami terkendala dengan anggaran dan terkendala dengan sumber daya manusia juga. Namun di lokasi wisata sendiri sudah terdapat area parkir dan area camping ground. Kalau untuk area parkir sekarang masih menumpang di tempat lokasi lahan Pemda di dekat rumah promosi. Tuh. Kalau area camping, kalau untuk area camping dulu pernah ada kita buat, tapi karena pengunjungnya jarang, belum ada yang ingin masuk, jadi sekarang masih kosong. Namun tetap bagi pengunjung yang ingin camping tetap bisa camping. Bisa, mungkin kita bisa usahakan untuk orang yang pengen camping bisa kita kita kondisikan. Untuk tarif yang harus dikeluarkan untuk memasuki wisata tersebut berapa, Pak? Nah, kalau untuk sekarang kita minta tolong untuk di jasa kebersihan saja sih, karena orang yang berkunjung kan pasti membawa sampah, membawa plastik, membawa belanjaan dan lain-lain, itu hanya 2.500 untuk kebersihan. Namun untuk parkir sendiri seperti apa, Pak? Kalau parkir sendiri itu bukan karena di ranah kami, jadi itu bukan wewenang kami, jadi kami tidak tahu itu mereka mengambil berapa. Jadi parkir itu dikelola oleh masyarakat jadi yang berada di sekitar wilayah. Iya, jadi parkir itu dikelola oleh masyarakat yang di lahan Pemda itu. Untuk antusiasme pengunjung sendiri hingga dengan saat ini seperti apa, Pak? Bisa dijelaskan? Kalau untuk melihat akhir-akhir ini kunjungan lagi rame-rame sekali, mungkin karena viral ya di sosial media. Jadi ada Sabtu Minggu lumayan rame lah seperti itu. Dalam sehari berapa orang, Bang, yang berkunjung di wisata ini? Kalau dalam sehari itu rata-rata itu sekitar 40-50 orang. Ya. Kemudian tarif yang dikeluarkan untuk camping maupun berkunjung saja itu sama ya, Pak? Kalau untuk camping beda, mungkin di sewa lahan, ada sewa lahan untuk camping. Oh, berapa, Bang, tarifnya? Kalau untuk sewa lahan itu 25.000 satu lahan camping. Kemudian untuk medan yang harus ditempuh mencapai wisata air terjun Pipa Belanda sendiri itu dari parkiran terakhir hingga ke lokasi wisata seperti apa, Pak? Kalau untuk medannya, jalannya untuk menuju ke air terjun Pipa Belanda dari lokasi tempat parkir motor, penitipan motor itu masih jalan setapak, melewati kebun teh dan melewati perkebunan kopi, masih jalan tanah gitu. Seperti itu. Berapa lama, Pak?
Mungkin kalau diambil waktu dari lokasi tempat penitipan kendaraan itu sekitar 20-30 menit. Di sisi lain Bang, apa yang menjadi daya tarik wisata air terjun Pipa Belanda ini dibandingkan kayak wisata air terjun lain? Yang menjadi daya tarik air terjun Pipa Belanda itu adalah satu alami, asri, karena kami memang konsepnya di desa wisata itu menjaga kealamian dari spot-spot wisata kami. Jadi ada pepohonan-pepohonan dan lumut-lumut, batu-batu yang di sana itu kami biarkan sedemikian rupa. Jadi tidak ada kami tebang pohon-pohonnya, tidak ada kami bersihkan, paling ya membersihkan semak belukar dan mempersiapkan tempat-tempat yang lain. Namun yang menjadi dia menarik itu yang estetik adalah kealamian dan keaslian air terjun itu sendiri. Untuk pengunjung Bang yang ingin mendapat informasi tentang wisata air terjun Pipa Belanda sendiri itu bisa didapatkan di mana Bang? Kalau untuk informasi tentang air terjun Pipa Belanda bisa melihat sosial medianya Desa Wisata Air Sempiang, yaitu di akun IG Desa Wisata Air Sempiang, akun Facebook Desa Wisata Air Sempiang, dan akun TikToknya Desa Wisata Air Sempiang. Maupun kalau mau kontak-kontak? Oke. Kalau kontak bisa di kontak kami di anggota Podarwis, bisa di saya juga, bisa melalui handphone juga bisa. Bang, untuk target kita di wisata ini Bang, dari sisi fasilitas maupun dari sisi pengunjung, hingga harapan kita ke depan seperti apa Bang? Kalau untuk harapan kami sebagai Podarwis tentunya mungkin ke fasilitas ya. Fasilitas di setiap spot-spot wisata yang ada di Desa Wisata Air Sempiang itu ramah dan nyaman untuk pengunjung-pengunjung. Misalkan kayak akses yang sekarang masih jalan tanah, itu harapan kami sudah bisa nanti ke depannya dibeton, dibikin jalan, dimuluskan, mungkin nanti dibikin tangga-tangga untuk turun ke air terjun, terus mungkin dibikin tempat berlindung yang permanen, kemudian juga mungkin dibikinkan tempat toilet, ganti baju, tempat musola, sholat, dan lain-lainnya, mungkin bikin tempat warung-warung. Nah, itu harapan kami, karena pengunjung tentunya tidak semuanya itu mempunyai fisik dan mental yang kuat juga. Ada orang-orang tertentu yang membutuhkan kenyamanan kan, pasti membutuhkan itu, karena sementara sekarang memang untuk fasilitas-fasilitasnya masih sangat kurang sekali. Kalau untuk target, ya target kami adalah pengunjung di Desa Wisata Air Sempiang itu bukan cuma pengunjung lokal, tetapi pengunjung dari provinsi lain dan pengunjung dari internasional lah ini. Untuk wisata ini sendiri dibuka dari beberapa seperti berapa? Kalau sebenarnya kalau untuk kita buka itu kita lebih diutamakan di hari Sabtu Minggu, itu di jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Oh, di hari-hari biasa seperti apa? Di hari-hari biasa itu karena mungkin pengunjungnya kurang juga peminatnya karena bukan jam waktu weekend ya. Jadi itu kita untuk tidak diperkenankan dulu, dibuka dulu. Berarti bagi pengunjung yang sudah datang dari jauh bisa hubungi kita lebih dahulu ya Bang? Benar, ya benar. Jadi untuk tamu-tamu yang datang dari jauh itu kita bukanya di Sabtu dan Minggu. Untuk pengunjung yang sampai di area wisata namun di malam hari, kita menyediakan homestay atau seperti apa? Nah, kalau untuk homestay di Desa Wisata Air Sempiang itu kita ada satu rumah anggota Podarwis juga. Jadi itu jangan khawatir kalau sampai malam, sampai sore, jadi bisa menginap di homestay itu juga dulu. Selain itu kita ada penjemputan Bang untuk pengunjung yang berasal dari luar daerah? Ada. Jadi kami juga menyediakan penjemputan untuk warga-warga yang di luar daerah. Jadi misalkan kalau mau jemput di bandara bisa kita jemput, misal kita di pasar juga kita bisa jemput. Biaya silakan hubungi. Siap. Ya benar, kalau untuk biaya silahkan nanti kita bicarakan lah. Oke Tribuners, itu tadi cuplikan pesona wisata air terjun Pipa Belanda yang ada di Kabupaten Kepayang, Provinsi Bengkulu.
Saya M. Bima Kurniawan, reporter Tribun Bengkulu, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.